Oke, untuk kali ini, video kali ini aku akan bahas atau mungkin sharing kepada teman-teman tentang gimana sih itu. Ada yang nanya, "Bang, gimana sih lu bisa ngebangun kayak agensi kreatif itu?" Nah, berawal dari passion ya, teman-teman ya. Passion. Jadi kayak aku suka nih. Aku suka di bidang desain, terus kemudian aku suka editing video dan mencoba untuk publish kayak itu di sosial media yang sempat aku bahas kemarin, bahwasanya portofolio itu bisa ditempatin di sosial media kita gitu. Nah, buat temen-temen nih, semuanya bidang apapun, kalau punya hasil atau karya, publish aja di sosial media gitu. Nah, siapa tahu dari sana itu bisa jadi peluang kalian buat bangun bisnis kayak gitu. Kalian dari passion menjadi bisnis. Nah, ada beberapa langkah atau tahapan untuk memulai tersebut. Yang pertama adalah analisa aset atau modal. Nah, di sini adalah modal awalnya teman-teman punya waktu, punya skill, punya passion, atau mungkin networking, bahkan uang teman-teman yang teman-teman punya bisa dialokasiin sebagai modal awal untuk membangun bisnis. Yang kedua, cari ide untuk bidang bisnis yang akan digeluti oleh teman-teman. Nah, idenya apa aja? Kalian tuangin semua. Apa yang teman-teman bisa dijadiin ide untuk peluang ke depan menjadi bisnis teman-teman. Yang ketiga, analisa kebutuhan pasar. Nah, di sini penting banget nih. Dari ide-ide yang ada, teman-teman harus riset dulu nih, siapa sih yang butuhin ide ini, siapa sih yang butuh hal ini, produk ini, kayak gitu. Nah, setelah udah tahu kebutuhan pasarnya, kayak mungkin misalkan contohnya editing video misalkan. Nah, berarti apa nih? Berarti orang-orang yang punyai produk seperti itu kan, bisa di produknya di videoin seperti itu. Nah, analisa kompetitor. Nah, pasti namanya kita bisnis itu ada punyai kompetitor kan. Nah, kita cari tahu nih kompetitor kita siapa, dan kita analisa seperti apa sih penjualannya, seperti apa sih performanya. Nah, kita analisa. Di sana kita tahu kita bakal seperti apa. Kita bisa modifikasi lah kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kelima, tentukan target profit dan jumlah customer yang teman-teman nanti akan kelola gitu ya. Misalkan dalam sebulan itu bisa mencapai 10. Nah, berapa profitnya dari klien tersebut, dari customer tersebut kayak gitu. Dan yang keenam, menyiapkan produk untuk bisnis kamu nih. Nah, dari analisa, terus ide-idenya seperti apa, target pasarnya seperti apa, terus itu bisa menjadikan sebuah produk yang bakal nanti teman-teman produksi kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah memilih platform bisnis. Nah, misalkan contohnya kayak kemana aku bilang, di Instagram, di Facebook, di TikTok gitu kan. Nah, itu fungsinya apa? Itu bisa menjadi peluang teman-teman nyari customer ataupun menjadi bahan buat broadcasting ke calon teman-teman nih, calon klien teman-teman gitu. Yang terakhir adalah analisa performa dari bisnis kamu. Nah, kita analisa seperti apa sih, kenapa gitu kan, kenapa belum berkembang atau mungkin kenapa belum berjalan. Nah, kita analisa, jangan mudah menyerah. Intinya apa, setiap usaha itu pasti ada jalannya gitu, nggak cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi prosesnya pasti berjalan. Jadi intinya enjoy the process kayak gitu. Nah, dari semua itu mungkin ada mana yang kalian udah terapin, boleh share di kolom komen.